Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembuatan bot WA ini. Di video ini kita akan menyelesaikan yang bagian 9 ini, yaitu CRUD dengan modul FS atau CRUD pada file JSON. Nah, di bagian 9 ini sebelumnya kita telah berhasil untuk CRUD-nya. Kita telah berhasil menginput data atau memasukkan data ke dalam file JSON. Nah, kali ini akan kita selesaikan yang bagian R atau read, kemudian O ini update, dan D ini delete. Namun sebelumnya kita akan memperbaiki ini dulu ya. Di video sebelumnya kita akan menghilangkan karakter enter. Nah, seperti ini. Cuma itu kan hanya satu enter. Bagaimana kalau misalkan enternya itu banyak? Nah, seperti ini, misalkan si user itu mengirimkan pesannya. Nah, ini akan kita perbaiki terlebih dahulu. Sekarang saya akan ke aplikasi Telmuk. Di sini saya sudah ada di dalam project botnya. Saya akan buka kode editor untuk memperbaiki enter tersebut. Kita buka file fjs, kita buka di tab baru dengan menekan T ya. Kemudian yang menghilangkan enter itu ada di sini. Nah, ini enternya ini kan kita replace dengan spasi. Kita ganti spasi kalau ada karakter enter. Bagaimana kalau banyak enternya? Jadi di sini ini kita ganti dengan regex saja. Nah, caranya ya seperti ini. Nah, ini kita ganti dengan regex seperti ini. Kemudian di sini kita kasih tanda plus. Nah, ini artinya kalau ada enter satu atau lebih, maka akan digantikan dengan satu spasi seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita escape, kemudian kita simpan WGA enter, kemudian kita jalankan not index.js enter. Sekarang kita ke WA-nya. Ini coba kita kirimkan. Emailnya ini adalah blabla@g.com. Oke, kita lihat dulu database yang ada. Saya akan buat season baru, Ctrl A Alt C. Kemudian kita lihat lagi isi database-nya. Ya, database member JSON. Nah, ini belum ada blabla@g.com. Nah, ini saya tutup dulu. Kemudian pesan yang ini akan saya kirimkan. Nah, oke, balasannya berhasil disimpan. Sekarang kalau kita lihat lagi di database members JSON ini, itu 2W ya untuk merapikan ini. Kita simpan untuk merapikan ini. Nah, sekarang data terbarunya adalah blabla.com. Jadi walaupun ada banyak enter di sini, nanti setiap enter itu ya, maka enter itu akan diganti dengan spasi, dan pesan ini akan menjadi satu line atau satu baris. Selanjutnya yang akan kita perbaiki adalah login di terminal. Saya beralih ke sesi satunya yang menjalankan not index tadi. Nah, saat menjalankan not index.js, di sini kan banyak tulisannya di terminal kita, keluar banyak tulisan. Jadi bagaimana agar ini bersih gitu ya? Jadi agar tidak keluar login. Jadi kita matikan dulu, Ctrl C, kemudian saya clear. Saya ke sesi yang satunya lagi di kode editor ya, yang V ini. Untuk membersihkan itu, ini saya tutup dulu, ada di index.js nya. Nah, di index.js, nah di sini ini kalian tambahkan ini logger, kalian tambahkan ini const p, kemudian masukkan modul Pino ini atau package Pino, kemudian simpan ke dalam variabel p. Kemudian saat kita memanggil fungsi make WA socket ini tambahkan properti logger yang isinya adalah p ini. Kemudian kita kirimkan parameter level. Nah, yang value dari levelnya ini kita isi silent. Nah, seperti ini. Ini untuk menghilangkan login
yang ada di terminal ini. Kemudian escape, simpan titik 2W, keluar dari filmnya key A, enter. Sekarang kalau kita jalankan lagi not indexnya, saya jalankan di season satunya saja ya. Nah, not index JS, kemudian enter. Nah sekarang tidak muncul lagi login yang banyak itu, yang muncul hanya yang kita lakukan console log saja di codingan kita ya, yang tidak ada, yang tidak di console log tidak keluar di sini. Selanjutnya yang akan kita perbaiki lagi, kita akan membuat key untuk setiap data yang dikirimkan. Nah, jadi nanti mengirimkan data itu seperti ini. Kalau ini kan hanya langsung emailnya, langsung value dari data yang kita inginkan. Nah ini langsung emailnya. Nah mungkin saja kan data itu yang diminta nanti banyak, jadi kita buat seperti ini. Email, nah, email ini sama dengan, nah seperti ini, atau titik 2. Kemudian misalkan yang diminta lagi alamat ya, alamat. Alamat ini sama dengan misalkan Malang Selatan, atau di sini juga ada enter misalkan. Nah bisa saja kan data yang diminta itu banyak, misalkan buat pendaftaran turnamen atau pendaftaran sekolah dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan buat datanya itu seperti ini ya. Jadi bagaimana menerima data yang seperti ini, dan misalkan data itu seperti ini tanpa key, itu juga kita terima. Jadi tergantung nanti setiap komennya itu yang diinginkan seperti apa, apakah harus menyertakan key ya, atau hanya value-nya saja tanpa key. Nah kalau seperti ini untuk sekarang ini masih belum bisa. Jadi semua string ini, semua tulisan ini akan dimasukkan ke dalam database untuk saat ini. Jadi kali ini yang akan kita lakukan ya, kita ambil value-nya ini saja. Oke, langsung saja kita ke termoknya. Ini kita matikan dulu, kemudian ke kode editornya. Ini salah membuka, saya tekan Ctrl N untuk memunculkan tree-nya, tampilan foldernya. Untuk membenahi ini ada di folder utilities dan file app. Ini kita buka, kita tutup foldernya. Nah di sini ya, pesan yang ada di sini ini kan dipisah dengan spasi ya. Jadi variabel pesan ini sudah menjadi array. Setiap kata itu dipisah dengan spasi. Nah di data, di bagian data ini, kalau ada data gitu ya di pesan, maka data tersebut dimasukkan ke properti private yang berupa data ini. Nah sebelum dimasukkan ya, jadi ini saya hapus dulu untuk line yang ini, baris yang ini. Jadi sebelum dimasukkan, jadi ini kita sambung lagi, kita jadikan string lagi untuk pesannya. Nah pesan ini sama dengan pesan, kita gunakan metode join, kita join dengan spasi. Kemudian kita buat pattern regex atau pola regular expression ya, cons misalkan ini aja, key value ya, value pattern ini sama dengan, nah di sini kita gunakan regex. Dia akan kita cek apa,
Kalau string itu nanti diawali 2 dash ya, atau 2 minus seperti ini. Kemudian kita ambil yang kata yang 2 minus ini, kita masukkan ke dalam grup apa saja ya. Bisa tulis seperti ini saja, nggak apa-apa, agak panjang. Jadi A kecil sampai Z kecil, kemudian bisa juga A besar sampai Z besar, ini grup ya. Kemudian misalkan ada angka juga, untuk angka kita tulis seperti ini saja. Mungkin juga ada spasi ya, spasi itu seperti ini, dan setelahnya itu mungkin juga ada spasi, boleh seperti ini, boleh juga langsung spasi seperti ini. Kemudian ikuti bintang. Nah, bintang ini jadi baik ada spasi nanti di akhir atau tidak, ini akan tetap cocok ya, pola ini akan tetap cocok. Jadi seperti ini, mungkin saja di akhir itu nanti seperti ini ya, ada spasi atau tidak, di polanya akan tetap cocok. Kemudian untuk ini sebaiknya tidak usah spasi ya, kita buat underscore saja, karena ini nanti kayak variabel. Untuk meminimalisir terjadinya error, kita buat underscore saja seperti ini. Nah, di sini kita kasih tanda plus. Tanda plus ini ada 1 karakter atau lebih. Kemudian setelah bintang bisa jadi sama dengan atau ini kita gunakan karakter ini, atau titik 2. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini tanpa spasi ya. Kemudian setelah ini itu mungkin saja ada spasi, mungkin saja tidak, nanti kita kasih bintang, spasi bintang seperti ini. Nah, setelah ini value nya kita buat grup lagi, ini bisa A sampai Z atau A sampai Z, kemudian bisa juga karakter F seperti ini untuk email, dan bisa juga terdapat titik, bisa juga terdapat spasi. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih tanda plus. Nah, seperti ini aja dulu. Ini kita kasih flag global. Oke, ini untuk patternnya. Kemudian kita buat variabel lagi, misalkan data ini sama dengan, kita buat objek kosong, kemudian koma, kita juga buat D seperti ini. Dan ini sama dengan lab D seperti itu. Kemudian kita looping. Nah, kita looping, kita gunakan for ya, misalkan for D ini off, oke, value pattern, kemudian kita gunakan metode exec atau execution, kemudian stringnya adalah pesan. Nah, seperti ini. Kita coba saja ya, kalau error nanti ya kita perbaiki. Kemudian kita masukkan ya, setiap ada kata yang cocok ini kita masukkan ke objek ini. Jadi kita tulis seperti ini, data, nah data, kemudian D. Nah, ini untuk yang grup yang pertama, ini kan K nya ini ada di grup yang pertama. Nah, seperti ini kita isi sama dengan grup yang ketiga ya, D titik 3 D, kemudian dalam kolom siku 3, ini untuk mengambil string atau tulisan yang ada di sini. Kemudian di sini kita cek objek data ini ada propertinya apa enggak ya. Kalau tidak ada propertinya ini berarti kan pola ini tidak cocok dengan pesannya, artinya di dalam pesan itu tidak ada key dan value ya. Bisa jadi pesannya hanya seperti ini, bukan yang seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini ya, maka di objek data ini akan ada properti. Jadi kita gunakan ini objek, metodenya adalah get on properties name. Ini objeknya apa? Data. Nah,
Kemudian kita gunakan properti length. Kalau lengthnya ini lebih kecil dari satu, ya artinya di dalam objek data ini itu tidak ada properti. Nah kalau seperti itu gimana? Kita isi this data. This data ini kita isi dengan pesan, kita split dengan spasi. Nah seperti ini. Kemudian kalau ada propertinya gimana? Ya, di sini else kalau ada propertinya ya kita isi this pesan, this pesan, this data maksud saya ya, this data ini sama dengan data. Nah kemudian yang ini kita cut, skip dulu, kemudian dd kita paste di sini, di bawahnya ini keep, kemudian p untuk paste. Masih berantakan ya, jadi nanti setelah kita simpan ini akan otomatis rapi. Nah untuk yang ini sama juga dengan sebelumnya ya, bedanya kalau yang ini di data ini berupa array, jadi langsung kita split di sini. Kemudian kalau yang ini di data itu kan berisi objek, jadi kita kirimkan seperti ini. Oke, kita coba dulu. Ini kita tutup, escape, kemudian W untuk simpan, Q untuk keluar. Oh, ini keluar dari filenya ya. Kita buka lagi, kita buat option baru saja ya. Untuk members JS ini kita buat option daftar saja, misalkan daftar atau registrasi. Nah di sini kita buat seperti ini, email, kemudian alamat. Di sini kita hanya untuk mencoba saja. Di sini kita buat singkat saja, langsung saja this, kemudian dbfs, kita simpan di file lain nanti. Misalkan ini nama file database-nya adalah users. Nah, users.json atau misalkan peserta ya. Peserta. Untuk menginputkan datanya ini kita gunakan metode insert data. Nah, data yang ingin kita simpan apa? Nah, ini kan berupa objek. Ya, boleh kita tulis seperti ini. Email, kemudian alamat, kemudian kita ambil namanya ya. Kita buat variabel const nama sama dengan this nama. Nah di sini ini nama sama dengan nama, karena sama boleh seperti ini. Di escape, kemudian simpan, kita lihat dulu, kita keluar, langsung saja keluar semuanya. Kita ke session satunya, kita jalankan lagi not index.js. Botnya sudah berjalan, kemudian ini kita kirimkan. Oh ini tadi registrasi ya, metodenya registrasi. Oh ini tidak akan membalas apa-apa nanti ya, jadi kita buat ada balasan. Kita tutup Ctrl C, kemudian ke session satunya, di comment members kita buka lagi. Nah di sini kita buat botnya itu membalas, jadi kita gunakan this message, kemudian balasannya apa? Terima kasih, misalkan terima kasih telah mendaftar. Escape, simpan, nggak usah keluar ya, karena botnya berjalan di session satunya, cukup disimpan saja. Langsung saja ke session satunya, kita jalankan lagi not index.js. Nah, ini sudah berjalan. Sekarang ini kita coba jalankan, kita coba kirim. Ini kenapa tidak masuk? Kita coba lagi. Ini sudah online botnya, tapi tidak masuk. Kita copy, oh ini sudah masuk ya, dan botnya membalas terima kasih telah mendaftar. Sekarang kalau kita lihat lagi di kode editornya, ini kita tutup, kemudian di database nya ini
Kita lihat, nah sekarang ada file baru dengan nama peserta. Kita lihat isinya, dan ternyata yang masuk hanya, oke, kita coba perbaiki yang ini. Jadi ini kita tulis seperti ini saja, kita coba. Nah ini kita buat seperti ini, barangkali bisa email. Kemudian untuk alamat, ini alamat escape, kemudian titik 2 W. Oke, untuk keluar ini kita tutup juga. Kita kembali lagi ke session satunya, kita matikan, kita jalankan lagi. Ini di sini sebaiknya menggunakan off mode, apa-apa ya, biar tidak berulang kali dimatikan kemudian dijalankan lagi. Oke, di sini sudah berjalan boardnya. Kita coba kita kirimkan lagi, paste, kita kirimkan, sudah berhasil. Kemudian kita lihat lagi di peserta titik JSON-nya. Oh, ternyata masih tetap. Kita coba kita konsol ya. Jadi di sini kita konsol log, ya, konsol log, kemudian email dan alamat escape titik 2 W key. Yang ini coba kita tutup dulu. Kemudian di file FJS nya kita konsol juga ya, untuk melihat data ini. Jadi kita konsol di sini, data konsol log data escape, kemudian titik 2 W key, titik 2 W key ini aja. Ke session satunya kita matikan, kita jalankan lagi. Sekarang kita copy, kemudian kita paste, kita kirimkan lagi. Nah, sekarang kita lihat di terminalnya, dan ternyata hasil konsolnya seperti ini. Oke, ini kita tutup. Kita ke kode editornya. Ini errornya ada di sini, di FJS ini. Ini saja. Nah, yang ini kita gunakan while. Yang for-nya ini kita gunakan while. Nah, seperti ini. Ini sama ya, sama looping. Oke, ini kita simpan. Kita ke sesi satunya, kita clear, jalankan lagi not index.js. Sudah berjalan boardnya. Sekarang kita ke WA-nya lagi. Ini kita paste, kemudian kita kirimkan lagi. Terima kasih telah mendaftar. Kita lihat lognya. Nah, sekarang sudah dapatnya. Data itu isinya adalah email. Ini yang konsol di app, ya, yang objek ini. Kemudian yang di bawahnya ini yang konsol di registrasi. Oke, sekarang kita ke kode editornya. Kalau kita lihat lagi peserta titik JSON, nah sekarang sudah berisi data ya. Ini kita simpan, kita rapikan. Nah, sekarang sudah masuk semua. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kita simpan dan kita tutup. Nah, cuma ini nanti sesuai dengan metode yang kita buat atau option yang kita buat, yang harus memasukkan key atau enggak ya. Jadi kalau optionnya itu ini harus dulu, kita buka members.js lagi ya. Jadi kalau di optionnya itu kita buat objek seperti ini ya, maka di pesan itu harus memasukkan key dan value ya. Kayaknya email, nanti value nya ya apa alamat emailnya, kemudian alamat ini adalah key nya, kemudian value nya ya string dari alamat ini. Jadi ini saya hapus lagi konsolnya, kemudian saya simpan. Nah, untuk join ini kalau seperti ini hanya cukup memasukkan value saja tanpa key ya. Jadi nanti ya bagaimana codingan kita tentang option ini, harus menggunakan key atau cukup value nya saja. Kalau misalkan data itu banyak, ya sebaiknya kita buat seperti ini.
agar data itu nanti tidak tertukar. Cuma kalau misalkan yang diminta itu hanya satu atau tidak banyak lah, email saja misalkan ya, kita buat seperti ini. Oke, ini untuk key dan value pada pesan. Setelah kita berhasil memasukkan data ke dalam dua file ini, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, untuk itu kita ke file database yang ini, dalam folder utilities ini kita buka di tab baru. Di sini ada yang perlu kita perbaiki ya untuk konstruktor ini. Ini saya hapus dulu ya, saya ke mode visual untuk menyeleksi, kemudian saya tekan D untuk menghapus. Kemudian di sini saya cukup tuliskan seperti ini saja ya, if saya tuliskan if, kemudian nama file. Kalau ada nama file, kita buat properties baru, this nama file, this nama file sama dengan nama file seperti ini. Kemudian di sini kita buat this path, ini kita buat privat, ini sama dengan this nama dir, kemudian ditambah, nah seperti ini, ditambah lagi nama file ini boleh, atau this nama file. Nah seperti ini. Kemudian ini kita kasih else, jadi kalau tidak dimasukkan nama file, kita buat default saja this nama file data, ini aja data titik JSON. Kemudian kita buat metode baru, kita buat privat, misalkan gini, cek db. Di sini kita cek ya, return, langsung saja kita return. Kita gunakan modul fs yang metodenya adalah existing. Nah, kita gunakan yang this path ini. Nah ini nanti akan mengembalikan ya, kalau file itu ada ya dalam folder database. Nah di sini kalau file itu ada, nanti ini akan mengembalikan true. Kalau file itu tidak ada, maka akan mengembalikan false. Kemudian kita buat metode lagi, kita kasih nama create db ya. Nah di sini untuk membuat filenya ini, tadi kan untuk membuat file ini kan ada di konstruktor ya, jadi ada atau tidak ada filenya akan dibuatkan. Nah untuk sekarang karena membaca data, jadi kalau tidak ada filenya nanti kita kembalikan pesan file yang diminta tidak ada ya. Ini fs, kita gunakan metode ini, kemudian nama filenya itu adalah this path ya. Kemudian datanya ini adalah array kosong seperti ini. Nah kemudian untuk insert data ini kita hapus saja ya. Sekarang kita cukup gunakan this check db ini. Nah cukup seperti ini ya. Kalau true, data itu akan dimasukkan ke filenya. Kalau false, di sini kita buat seperti ini. Jadi di sini kita jalankan this, nah this. Nah jalankan ini script db. Kemudian kita masukkan datanya. Saya ke mode visual,
kita seleksi, kemudian tekan Y untuk copy, dan kita paste di bawahnya ini. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, ini untuk insert datanya. Nah, sekarang untuk mengambil datanya. Nah, kita buat metode lagi di sini. Kita kasih nama get datas. Di sini gampang saja. Ini langsung saja kita return require. Ya, kemudian string ini ditambah dispatch. Nah, seperti ini. Nah, ini baru database-nya ya, metode yang ada di database-nya, belum ke komen yang di WA-nya. Nah, ini skip, kemudian saya save dan keluar. Setelah itu kita ke comments ya, kita ke file members. Untuk mendapatkan datanya kita buat metode baru, misalkan info ya, nanti diketikkan info all misalkan ya. Di sini kita buat let datas, ini sama dengan this ya, dbfs, kemudian nama filenya itu adalah members titik JSON. Nah, kita gunakan metode get datas. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja kita kirim pesan this message. Ya, pesannya adalah ini kan berupa string ya, berupa JSON. Ini kita buat seperti ini, JSON, kemudian gunakan metode stringify datas. Kita escape, kemudian kita simpan. Oke, sekarang saya akan membuat session baru untuk termuknya. Session ini untuk menjalankan botnya. Kita ketikkan perintah not index.js, enter. Nah, connection status open, ini berarti botnya sudah berjalan. Sekarang kita ke WhatsApp-nya. Kita coba, kita ketikkan perintah members, kemudian metodenya tadi adalah info all. Sepertinya ini gagal. Kita kembali lagi ke termuknya. Ini kita matikan dulu. Kemudian kita ke season satunya atau season kode editornya ini kita tutup dulu ya, T2 key. Kemudian kita ke app, ke app.js. Kita buka di tab baru dengan tekan T. Di metodenya ini tidak berjalan ya, karena ini di dalam ini harus ada data. Ketika tidak ada data, ini tidak berjalan. Jadi di sini, nah, tutup yang ini ya, tutup yang ini. If yang ini kita tambah else. Kemudian di dalamnya sini kita jalankan this, nah, this comment, kemudian this option, kemudian kita jalankan metodenya seperti ini. Nah, sebelumnya metode 2 ini hanya berjalan ketika ada data yang dikirimkan. Ketika tidak ada data yang dikirimkan, maka ini tidak berjalan. Oleh karena itu di sini kita tambah else ya.
kalau tidak ada data yang dikirimkan. Jadi kita jalankan tanpa ada data. Oke, ini kita escape, kemudian kita simpan dan kita simpan saja. Kembali ke session satunya, kita jalankan lagi node. Node. Sekarang kita coba lagi, kita ke WA nya, kita copy saja, kemudian kita paste, dan masih belum berjalan. Kenapa? Kita lihat lagi, kita lihat di file database. Ini untuk petnya, ini kan properti privat. Nah, jadi ini kita buat di sini dulu. Pet ini sama dengan 0 ini aja. Nah, ini artinya petnya ini kita buat dulu di sini. Kemudian di konstruktor ini, ya, pet ini kita isi dengan database slash, kemudian nama filenya itu apa nanti. Kita coba gini aja dulu, escape, kemudian simpan, keluar. Kita ke season satunya, kita jalankan lagi node index.js. Nah, di sini sudah berjalan botnya. Kita coba lagi, kita ke WA nya, ini kita copy lagi ya, tadi yang satunya saya hapus, copy kemudian paste, kirim. Nah, sekarang botnya membalas data yang ada pada file members JSON, cuma masih seperti ini ya. Jadi untuk kita buat seperti ini sekarang. Untuk info all ya, kita tampilkan namanya saja. Nah, nanti ketika kita ambil data itu satu persatu, baru kita tampilkan semua. Oke, kita ke termoknya lagi, kita ngoding lagi. Ini kita tutup dulu ya. Kita ke season satunya, kita ke file members JSON, buka di tab baru, kemudian di sini kita hapus dulu, kemudian kita tulis seperti ini, datas for each. Nah, kita looping datanya ini for each, kemudian data jadi nanti botnya akan mengirim 3 pesan ya, akan mengirim pesan sebanyak data yang ada di members JSON ini ya, this message. Kemudian pesannya ini adalah data atau gini, nama, ini sama dengan ya, data titik nama, atau kita buat seperti ini ya, this message. Berikut adalah data nama yang terdaftar. Oke, escape, kemudian simpan titik 2 W key untuk keluar. Kita ke season satunya, kita jalankan lagi node index.js. Oke, sudah berjalan. Sekarang kita coba lagi, kita paste, Ctrl V, kemudian kirimkan. Dan ternyata di sini gagal. Kita lihat lagi. Oh, ini ada yang error ya, ada yang salah. Ini ada tanda merahnya ini. Kita edit. Ini seharusnya ada tanda tambah seperti ini. Oke, escape, kemudian titik 2 wiki.
kita matikan, Ctrl C, kita clear dulu, jalankan lagi Node.index.js. Oke, sekarang kita coba lagi, Ctrl V. Nah, adalah nama-nama yang terdaftar. Ini namanya sama semua ya, karena memang kita menggunakan satu nomor ya. Yang kita coba mendaftar sebelumnya itu kita menggunakan satu nomor. Nah, ini namanya, ini nama sama semua. Atau gini, ini kan yang beda emailnya, kita buat email saja. Nah, ini kita matikan ke season satunya atau ke kode editornya. Kemudian di members JSON ini kita ganti email, ini juga kita ganti email. Yang ini juga email. Nah, escape titik 2 wiki ke season satunya lagi, jalankan lagi Node.index.js. Kita coba lagi ya. Nanti ini balasannya berikut adalah data email yang terdaftar. Ctrl V, kemudian kita kirim. Sudah berhasil mendapatkan data email yang terdaftar pada file members JSON. Oke, sampai di sini dulu video kali ini karena sudah terlalu panjang. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Di video berikutnya nanti kita buat ngambil satu data saja tapi detailnya ya. Nah, seperti ini ya, nanti ada nama, nomor, email, dan level. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.